Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di video basis data. Pada video teori yang kedua ini, kita akan membahas desain basis data. Oke, lanjut saja. Jadi, yang akan kita bahas adalah pada kesempatan kali ini, yang pertama, itu pendahuluan dulu. Basis data dan sistem informasi dalam organisasi. Proses desain basis data. Oke. Jadi di teori yang kedua ini kita akan lebih membahas tentang desain basis data, bagaimana merancang basis data, dan hubungannya dengan sistem informasi dalam organisasi. Bisa juga dalam perusahaan, badan usaha, dan lain-lain. Intinya hubungan relasi antara basis data dengan sistem informasi dalam organisasi, lingkup organisasi, seperti itu. Oke, setelah mempelajari video ini atau materi ini, kita diharapkan dapat mendapatkan dua hal. Yang pertama, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Jadi, setelah kita belajar melalui materi atau video ini, kita tahu aturan-aturan sistem informasi dalam organisasi. Bagaimana merancangnya, apa komponen-komponennya, seperti itu, dan hubungannya apa dengan basis data. Lalu yang kedua, memahami proses desain basis data, mulai dari tahap perancangan, tahap desain, tahap implementasi, dan lain-lain sebagainya. Itu semua akan dibahas di video yang kedua ini. Oke, pendahuluan yaitu aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, yang mana target basis data diatur dengan RDMS, ORDBMS, atau ODBMS. Besar kecilnya user yang akan menggunakan sistem basis data sangat mempengaruhi kompleksitas dalam mendesain basis data. Oke. Jadi basis data ya, database, sistem database itu alurnya sebelum ada implementasi perancangan itu juga pasti ada yang namanya tahap desain. Nah, tahap desain itu ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, seperti dalam contoh ini yaitu besar kecilnya user yang akan menggunakan itu. Nanti akan ada beberapa faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi perancangan basis data, mulai dari pemilihan DBMS, ORDBMS, dan lain sebagainya. Oke, lalu basis data dan sistem informasi dalam organisasi. Apa sih hubungannya basis data dengan sistem informasi? Seperti itu ya. Oke, ini sejarahnya dulu. Tahun 1960, sistem informasi masih didominasi dengan sistem file. Dan 10 tahun berikutnya, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Jadi, ketika tahun 1960 itu, data yang di manajemen, yang kita namakan dengan basis data atau database itu belum ada. Yang ada masih dalam sistem file. Jadi masih didominasi oleh file-file ya, file-file terpisah seperti itu. Nah, kenapa kok 10 tahun selanjutnya berikutnya organisasi itu bergerak berpindah dari file ke basis data? Itu alasannya seperti ini. Yaitu data merupakan resource yang bekerja sama, mudah di manajemen dan dikontrol. Jadi dalam organisasi, badan usaha, perusahaan, data itu merupakan data merupakan kekayaan, sumber resource atau sumber daya yang sangat penting, gitu ya, yang harus di manajemen sedemikian rupa dan harus dikontrol. Maka kalau hanya menggunakan sistem file yang terpisah, itu akan sangat sulit sekali di manajemen. Beda dengan database yang sangat mudah. Lalu mendukung kapasitas besar dan up to date, jelas ya. Kalau sistem file kan ya karena file yang terpisah, seperti itu kita bayangkan saja dengan berkas-berkas yang di lemari itu kan nggak tertata, nggak rapi segitu. Nah, dengan adanya sistem database itu yang data itu dikelompokkan secara digital, data digital dalam software, dalam data binary, maka akan bisa ditampung dalam kapasitas cukup besar seperti itu. Lalu perlu memodelkan data seiring pertumbuhan dan relasi yang lebih kompleks. Jelas ya, database sangat cepat sekali, relasi yang sangat kompleks gitu. Terdapat integrasi resource pada beberapa organisasi. Nah, sekarang kan
organisasi itu tidak hanya ada di satu tempat, ada di beberapa tempat, mungkin beda kota, beda pulau. Nah, kalau masih menggunakan sistem file itu masih sangat kesulitan sekali untuk mengintegrasikan, menjadikan satu kesatuan data yang terpusat. Nah, dengan adanya database, bahkan sekarang itu kita kenal dengan adanya cloud computing seperti itu ya, maka akan sangat lebih mudah dengan sistem basis data. Nah, pada organisasi besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Dalam sistem komputerisasi perusahaan besar memiliki komponen seperti berikut. Nah, hubungannya basis data dengan sistem informasi itu ini. Jadi, basis data itu merupakan bagian dari sistem informasi. Karena sistem informasi itu ya antara basis data itu saling berkaitan. Nah, di sini ada komponen-komponen sistem komputerisasi dalam perusahaan seperti itu. Seperti ini contohnya. Ada resource data ya, resource itu data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer, media penyimpanan, user yang menggunakan, perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, pengembang aplikasi. Nah, ini komponen-komponen sistem informasi atau komputerisasi dalam perusahaan besar seperti ini. Nah, database kalau teman-teman perhatikan, itu ada database juga data. Data ini termasuk juga basis data, DBMS juga termasuk basis data, media penyimpanan itu juga termasuk basis data. Nah, jadi kesimpulannya basis data itu juga merupakan bagian dari sistem informasi seperti itu. Jika dilihat dari komponen sistem komputerisasi atau sistem informasi dalam perusahaan. Oke. Lalu ketika kita tahu kalau basis data itu merupakan bagian dari informasi, nah sekarang kita telusuri siklusnya. Siklus itu kan alur ya, alur dari mulai awal sampai akhir. Nah, yang kita akan bahas adalah siklus sistem informasi yang pertama. Nanti akan kita bahas siklus tentang basis data. Nah, siklus sistem informasi sendiri itu ada namanya ini, usability analysis. Itu analisa area aplikasi, identifikasi sisi ekonomi, menentukan kompleksitas data dan proses. Jadi yang paling awal adalah analisa cakupan aplikasi yang akan dikembangkan, identifikasi sisi ekonomi, menentukan kompleksitas, dan sebagainya. Lalu, requirement ini kita mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang akan kita kembangkan menjadi sistem informasi. Lalu ada desain. Tahap desain ini kita merancang basis data dan sistem aplikasi. Nah, basis data ini ada di tahap ini teman-teman, di tahap desain. Lalu implementasi, kita mengimplementasikan desain yang telah kita buat sebelumnya dan kita uji coba. Lalu validation, assumption, dan testing itu dari aplikasi yang selesai kita kerjakan, selesai kita implementasikan, kita uji berdasarkan requirement awal, apakah sesuai atau tidak gitu. Deployment, operation, dan maintenance itu berarti tahap pengimplementasian, tahap pengoperasian, dan tahap perbaikan dari software kita. Ini adalah siklus sistem informasi. Nah, lalu siklus basis data itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Hubungannya dengan sistem informasi itu kalau sebelumnya itu kita ketemu di desain ini ya. Jadi siklus basis data di sistem informasi itu dimulai di tahap desain di sistem informasi. Nah, kalau basis data sendiri itu siklusnya apa? Menentukan skop dari sistem basis data, pemakai, dan aplikasi. Itu yang awal, yaitu kita mendefinisikan sistem kita. Lalu kita mendesain database, dilakukan dengan desain logika dan fisik dari DBMS. Desain logika kita bisa membuat CDM dan PDM ya. CDM dan PDM. CDM itu RD. Kita bisa yang telah kita bahas di teori pertama. Kita mendesain entity, atribut. Lalu dari RD yang telah kita buat, kita desainkan fisik menjadi PDM. Kita tentukan tipe data, kita tentukan panjang
panjang tipe data, seperti itu. Lalu selanjutnya database implementation, dari desain yang kita buat kita implementasikan di DBMS. Nah, teman-teman, di tahap yang ketiga ini kita harus sudah memilih DBMS kita. DBMS-nya apakah menggunakan SQL Server, Oracle, MySQL, dan lain sebagainya. Lalu loading or data conversion ini kita menginputkan data atau mengimport atau memasukkan data yang sudah ada ke basis data kita. Application conversion ini migrasi sistem sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan sistem yang lama dan kita ingin mengimport ya, memasukkan data-data sistem yang lama tersebut ke database kita yang baru. Kalau testing dan validation itu kita melakukan uji coba. Operation dijalankan, monitoring dan maintenance itu berarti pengawasan dan perbaikan. Jadi kurang lebih sama seperti siklus informasi tadi. Nah, di sini hubungannya adalah siklus basis data itu merupakan bagian kecil dari siklus sistem informasi. Jadi antara sistem informasi dan basis data itu masih memiliki satu keterkaitan. Oke, itu setelah kita tahu hubungan antara basis data dengan sistem informasi. Lalu kita masuk ke proses desain basis data. Nah, desain itu kalau teman-teman persepsinya jangan seperti desain gambar, manipulasi, Photoshop, sketsa itu enggak ya. Kalau desain di sini kita itu berarti lebih ke arah merancang. Kita lebih ke arah memberikan gambaran awal tentang database yang akan kita buat. Nah, tujuannya itu apa? Memenuhi kebutuhan sistem informasi. Jelas ya, karena sistem informasi butuh basis data, jadi tujuannya kita mendesain yaitu menyediakan struktur informasi dan mudah dipahami. Nah, lalu mendukung kebutuhan pemrosesan performa objektif seperti waktu respon, waktu proses, dan sisa penyimpanan. Jadi desain ini itu tujuannya adalah memberikan kejelasan tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Seperti planning ya, seperti planning kan jelas, yaitu memberikan gambaran awal tentang bagaimana kita ke depannya itu bagaimana. Nah, desain basis data juga seperti itu. Kita mendesain dari awal sampai akhir apa yang akan kita lakukan, DBMS apa yang akan kita pilih, seperti itu. Apakah cakupan usernya itu luas, apakah nanti digunakan beberapa server yang digunakan itu sangat penting sekali untuk untuk pembuatan dan perancangan basis data kita. Itu harus kita desain secara matang di awal, seperti itu. Jangan sampai kita tanpa desain yang matang, tanpa perancangan yang matang, kita beranggapan kalau basis data kita itu hanya digunakan oleh 10 user, ternyata di fakta lapangannya karena kita kurang cermat dipakai oleh 1000. Nah, itu kan sangat riskan sekali ya, sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Kita harus dimatangkan seperti itu. Ini tentang tujuan desain dari basis data. Nah, lalu proses desain basis data itu ada 6 tahapan utama yang kalau teman-teman perlu ketahui ya. Ada 6, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Itu sama, yaitu kita menganalisa kebutuhan, kita requirement, kita analis di lapangan, bagaimana nyatanya, data-data apa yang akan kita kumpulkan, seperti itu. Lalu desain basis data konseptual, seperti tadi kita mendesain logika dan fisik, kita membuat CDM, PDM, kita membuat PRD, kita membuat konsep fisik dari database yang akan kita buat, seperti itu. Lalu pemilihan DBMS, DBMS ini juga sangat penting, teman-teman ya, sangat penting sekali. Apakah DBMS yang kita pilih itu akan mencukupi kebutuhan kita, akan mencukupi kebutuhan perusahaan, akan mencukupi kebutuhan organisasi, itu harus dipikirkan matang-matang. Lalu pemetaan model data, desain basis data fisik. Ini maksudnya desain basis data konseptual sama fisik ini apa? Nah, di yang nomor 2 ini kita masih merancang sebatas RD. Nah, tapi yang fisik ini kita mengaplikasikan dari RD ke DBMS yang telah kita pilih, seperti itu. Lalu implementasi dan tuning sistem basis data ini kita memonitoring dan
mengawasi lah dan mengontrol database yang telah berjalan seperti itu, teman-teman. Oke. Setelah kita tadi koleksi analisis kebutuhan ya, lalu kita ke tahap 2, desain basis data konseptual. Tahap kedua melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual dari analisa kebutuhan yang dihasilkan pada tahap 1. Aktivitas kedua adalah desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi untuk aplikasi tersebut. Nah, di tahap 1 kita memiliki requirement, kita memiliki hasil analisa kebutuhan. Nah, di tahap 2 ini kita mendesain basis data konseptual. Itu ada dua aktivitas paralel. Jadi ada dua aktivitas yang berjalan bersama, teman-teman ya. Yang pertama, aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual dari analisa kebutuhan yang dihasilkan pada tahap 1. Jadi setelah kita memiliki analisa kebutuhan, kita mendesain skema konseptual, kita mendesain ERD berdasarkan analisa kebutuhan yang telah kita dapatkan. Yang kedua, kita adalah desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan solusi untuk aplikasi tersebut. Jadi, selain kita mendesain skema konseptual, kita juga mendesain transaksi dan aplikasi. Kita menentukan spesifikasi dari aplikasi. Misalkan, apa itu jumlah user yang akan menggunakannya berapa, cakupannya itu luas apa enggak, apakah ada cabang, kantor cabang, seperti itu yang analisis kedua. Kita harus menentukan spesifikasi dari aplikasi-aplikasi dari database yang akan kita buat, gitu. Jadi di tahap 2 ini kita mendesain skema konseptual dari basis data dan juga kita mendesain dari analisa aplikasi. Oke, lalu memilih DBMS. Setelah kita memiliki rancangan desain konseptual dan desain transaksi aplikasi, kita memilih DBMS. Dari analisa aplikasi, dari analisa kebutuhan, DBMS manakah yang mencakup dapat menyelesaikan kebutuhan kita, dapat memenuhi kebutuhan kita, itu kita memilih berdasarkan ini. Software acquisition cost ya, harga perangkat lunak. Jadi harganya itu diperhatikan, harga perangkat lunaknya itu. Kan ada ya, kalau contohnya itu MySQL, itu kan free ya, open source, beda dengan SQL Server dan Oracle. Nah, kita juga harus perlu perhatikan contohnya, apakah perusahaan kita itu mau dengan open source. Karena kan open source ya jelas keamanannya kan, kalau misalkan ada error, ada kerusakan, itu kan kita tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Itu kalau open source kan. Tapi kalau yang berbayar itu kan ada yang bertanggung jawab. Itu juga harus diperhatikan. Cukupkah kita menggunakan DBMS open source atau DBMS harus berbayar seperti itu. Lalu maintenance itu kalau open source nggak ada. Kalau maintenance ya berapa harga maintenance-nya, hardware-nya, apakah perlu spesifikasi hardware yang tinggi DBMS-nya itu. Kalau tinggi berapa harganya seperti itu. Nah, ini personal, training, operating, seperti itu kita harus perhitungkan. Lalu, pemetaan model data, desain basis data logika. Nah, tahap ini memetakan skema konseptual model yang telah dibuat di tahap 2. Jadi, di tahap 4, kita itu memetakan skema konseptual yang telah kita buat di tahap 2. Di DBMS yang telah kita pilih. Ini ada dua bentuk, teman-teman, sistem independent mapping, yaitu pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS atau model data. Oke, kita pahami bersama ya. Pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS atau model data. Sedangkan yang kedua itu tailoring the scheme to speak DBMS, yaitu DBMS yang berbeda pengimplementasinya model data dengan menggunakan metode modelan khusus. Ini saya juga kurang paham ya, ini teori-teori seperti ini. Jadi intinya itu yang mapping itu ada dua bentuk. Yang pertama itu kita tidak mempertimbangkan karakteristik khusus. Jadi setiap model itu kita anggap sama. Yang kedua itu kita
ada bagian tertentu yang kita khususkan seperti itu. Itulah kurang lebih. Hasil dari tahap ini berupa pernyataan detail dalam bahasa DBMS terpilih yang merupakan skema konseptual dan eksternal dalam sistem basis data. Nah, setelah kita memiliki rancangan, kita sudah memilih DBMS, maka di tahap 4 ini kita akan berupa pernyataan DDL, data definition language, yaitu kita telah membuat kita telah membuat skema, kita telah membuat tabel, kita telah membuat user, kita telah membuat indeks, dan lain sebagainya. Ini hasil output di tahap 4. Lalu, desain basis data fisik. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performa yang baik pada aplikasi basis data. Oke, jadi pada tahap ini kita lebih ke arah penyimpanan khusus tentang media penyimpanan lah. Jadi kita mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performa yang baik. Jadi di sini kita meningkatkan performa dari basis data yang akan digunakan oleh aplikasi. Ini juga dilakukan tahap uji coba ya teman-teman ya. Dari aplikasi yang telah ada, itu kita hubungkan dengan basis data kita, itu bagaimana responnya, waktu responnya apakah lama, apakah cepat, seperti itu. Ruang penyimpanannya itu kira-kira masih cukup apa tidak untuk beberapa periode ke depan, seperti itu kita juga harus pertimbangkan di sini. Transaksi throughput, jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit itu juga dianalisa. Di sini dianalisa. Jadi kalau misalkan lambat ya kita cari penyebabnya, kita tambahkan memori, kita tambahkan server, seperti itu. Itu di tahap ini. Dan tahap terakhir implementasi basis data dan tuning. Jadi setelah kita ini berjalan ya, database selesai kita uji, kita jalankan dan kita monitoring ya, kita tuning. Nah ini tugasnya DB admin ya, DB admin seperti itu tugasnya. Apakah servernya down seperti itu sangat riskan ya teman-teman ya kalau servernya down itu, apalagi transaksinya itu rutin digunakan, itu pasti akan sangat mengganggu aktivitas dari perusahaan. Nah, itu tadi teori dari video yang kedua ya. Jadi kita tadi membahas tentang desain basis data ya, desain basis data dalam organisasi. Lalu hubungannya dengan sistem informasi itu apa? Lalu tahap-tahap mendesain basis data itu bagaimana? Itu rangkuman dari video yang kedua ini. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama segitu. Oke, kita lanjut di nomor 1. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Tadi yang baru kita bahas ya, panjang lebar ya. Ada koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Seperti itu. Lalu, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Oke, dari 6 tahap yang dalam desain basis data, apa aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Dari 6 ini, koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, dan implementasi dan tuning sistem basis data, mana yang merupakan aktivitas utama? Nah, di sini menurut saya adalah desain basis data konseptual. Kenapa? Karena pada tahap tersebut kita melakukan perancangan basis data berdasarkan analisa kebutuhan dan proses-proses selanjutnya merupakan pengembangan atau lanjutan dari tahap ini. Jadi dari 6 ini yang memang benar-benar mendesain itu adalah yang ini, desain basis data konseptual. Karena pada tahap ini kita merancang yang namanya ERD. Kita merancang analisa aplikasi, kita merancang kebutuhan, segala rancangan-rancangan dari sistem database yang akan kita buat, itu. Jadi merupakan aktivitas utama yang menurut saya yang tahap kedua.
Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Oke, karena perancangan skema dan aplikasi merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain, maka hal tersebut harus dilakukan secara paralel, secara bersama. Jadi kan tadi di tahap 2, selain kita merancang skema konseptual, kita kan juga merancang transaksi aplikasi. Nah, mengapa kok harus dilakukan secara paralel seperti itu? Ya karena hal yang saling berhubungan ya teman-teman ya. Hal yang saling berhubungan dan hal yang saling berhubungan serta bisa dilakukan bersama, jadi dapat dilakukan secara paralel. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Ayo, kenapa? Jelas ya, karena analisa kebutuhan adalah tahap awal dalam perancangan data, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dimodelkan jadi skema perancangan basis data, dan agar supaya basis data yang telah terbentuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diperoleh dari analisa kebutuhan dan permasalahan sebelumnya. Jadi fungsi dari analisa kebutuhan itu, kita itu mendapat bahan. Dengan adanya tahap ini, kita akan mendapat bahan-bahan. Kita akan tahu maksud dari sistem yang akan kita buat ke depannya itu apa. Itu jadi sangat penting. Apalagi hasil dari rancangan itu akan kita modelkan di tahap yang kedua, skema konseptual. Jadi tanpa adanya analisa kebutuhan, adanya koleksi data awal, kita akan bingung yang akan kita rancang itu apa, seperti itu. Oke, sebenarnya faktor untuk memperlancar pemilihan paket di WMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Tadi ya, harga-harga tadi itu mempengaruhi paket di WMS yang akan kita pilih. Oke, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Jadi antara khusus dan tidak. Jadi sistem independent mapping itu pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus, tapi kalau yang tailoring itu mempertimbangkan pemodelan khusus seperti itu. Itu bedanya. Nah, oke, kita selesai di video tutorial yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.